Lihat nih, nggak cukur, kotor, berantakan, kumuh. Apa boleh buat, barangkali ini gejala karena selama 1 tahun terakhir ini saya mengidap apa yang saya sebut sebagai Gibran Anxiety Syndrome. Sindroma kecemasan akibat Gibran. Ini bukan istilah asli dari saya sebetulnya. Justru orang Amerika, para ilmuwan Amerika, bidang kejiwaan di sana, yang memperkenalkan istilah populer Trump Anxiety Syndrome. Istilah ini untuk menunjukkan betapa publik Amerika Serikat mengalami tekanan batin luar biasa, stres yang hebat. Akibat apa? Akibat memikirkan jangan-jangan nasib kita sebagai orang Amerika akan parah, ambruk, kacau total akibat dipimpin oleh seorang Donald Trump. Kok ya bertepatan ya? Hari-hari belakangan ini rakyat Amerika juga sedang marah besar ke Presiden Trump. Beda dengan situasi dalam negeri, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang berdasarkan hasil survei, ternyata masyarakat Indonesia mengeluh-elukan Presiden Prabowo, terbukti lewat hasil survei 80-an% percaya dan happy atas kepemimpinan beliau. Kembali soal Gibran. Saya akui ya, terus terang bagi saya memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo, tapi keberadaan Gibran Raka Buming Raka itu memang menjadi kerikil dalam sepatu pemerintahan. Kenapa begitu? Pertama, pribadi nih. Tahun lalu, tepatnya November 2024, saya terus terang menyampaikan sejumlah keluh kesah ke nomor pengaduan Wapres Gibran. Nomornya 0811 1704 2707. Kalau tidak salah begitu nomornya. Saya cek ulang ya. Betul. Apa isi keluh kesah saya? Pertama, saya mengeluh kesahkan tentang kenapa sih tidak ada proses hukum terhadap Fufafa. Katanya kita ini menaruh rasa hormat terhadap kaum Hawa. Kita benci terhadap yang namanya kekerasan. Tapi kenapa negara tidak kunjung bergerak mencari siapa sih sesungguhnya Fufafa lalu menjebloskannya ke dalam penjara kalau divonis bersalah? Jawaban dari nomor yang tadi saya sebut adalah, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Tapi berhari-hari, berpekan-pekan kemudian tidak ada komunikasi lebih lanjut dari mereka. Saya lanjutkan lagi komunikasinya tentang keluh kesah yang lain. Tahun 2024 juga di tanggal 13 November. Saya bertanya, Mas Wapres, mobil yang sekarang saya pakai umurnya sudah belasan tahun. Saya mau ganti dengan SMK. Lalu saya bertanya ke Mas Wapres, ke Gibran, di manakah dealer SMK terdekat di Jakarta? Jawabannya, tidak ada jawaban. Sehari kemudian, 14 November, saya coba lagi berkeluh kesah. Saya usul begini, karena Indonesia itu butuh perhatian besar terhadap isu perlindungan anak, saya usul agar area perlindungan anak ini menjadi kekuasaannya Wapres. Untuk mendukung kerja Wapres, tunjuklah nama-nama besar semisal Kak Seto Mulyadi atau Bunda Lisda Sundari sebagai penasehatnya. Sayang beribu sayang, ternyata juga tidak direspon oleh Wapres Gibran. Itu bukti bahwa apa boleh buat, saya sebagai warga negara Indonesia memegang KTP Jakarta ternyata tidak digubris oleh Wapresnya. Betapapun saya tidak pilih dia, tapi karena dia sudah kadung jadi Wapres saya berharap dia akan memberikan perhatian. Tapi ternyata dari sejumlah keluh kesah tadi saya sebutkan, cuma sekali direspon. Itu pun perkiraan saya bukan direspon oleh manusia, tapi direspon oleh mesin dalam bentuk auto reply saja. Ya wajar lah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video atau tentang pemalsuan ijazah Jokowi. Ya, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya kupas habis suarakan keadilan demi tegaknya bangsa ini. Jangan sampai kendor demi tegaknya bangsa ini. Jadi teman-teman, si Gibran lengser, Indonesia banyak yang pintar buat gantiin Gibran. Ya, para rakyat sudah pada menyesal tentang kasus ijazah Gibran sama Pak Jokowi ini karena telah membohongi semua para rakyat. Jadi, gaspol Bang Hotman, Indonesia tak hanya butuh orang-orang cerdas berintegritas, tetapi darah-darah pejuang yang ikhlas untuk Ibu Pertiwi ini.
Jadi jangan sebatas dimakzulkan tapi dipidanakan atas penipuan ke rakyat. Ya, ayo jangan setengah-setengah, jika tidak mau mundur segera dimakzulkan biar NKRI tidak diambang kehancuran. Ya, bapaknya pelanga, anaknya pelingo, bapaknya ijazah palsu, anaknya juga ijazah SMA yang disetrekakan melalui kebohongan parah. Jadi pemerintahnya tidak pada takut, heran sama anak kecil aja takut. Dikemanin rakyat, para jenderal, para prof, para DR, ayo dong ikut berbicara. Ya, mestinya DPR harus berbunyi melihat situasi ini, tapi aneh kok diam adem. Ya, dia takut dan dia tidak mau memberikan pengadilan kepada Pak Jokowi dan juga Gibran anaknya Pak Jokowi. Ya, jadi kocak juga seorang jenderal mau berduet sama bocil, kosong sama aja jenderal, rangkap jabatan dan besyeter ngasuh anak tuanya, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jadi teman-teman, punya wapres kurang segalanya memalukan. Ya, karena telah membohongin para rakyat ini juga. Makanya Pak Jokowi ini sangat malu. Ya, dia tidak mau menunjukkan ijazahnya yang sebenar-benarnya. Jadi saat debat Wapres punya program perluas kebun binatang dan gemukan binatangnya. Sudah 1 tahun belum ada indikasi akan dilaksanakan. Jadi lalu timbul pertanyaan cakupan termul yang akan diwarisinya, dan di warisan termul itu yang dia akan gemukan. Kalau yang dia maksud adalah berbagai jenis binatang, beliau tidak akan konsep untuk itu karena kompetensinya tidak akan sanggup memikirkannya. Ya, jadi ngarit doh saya masyarakat bahwa bayar pajak untuk menginginkan pemimpin yang bisa benar-benar mencari meracika solusi masalah yang dihadapi negara. Gak hanya sibuk pencitraan tapi diberi penjuangan pantisan untuk gaya hidup. Ya, jadi malam di pos ronda, pagi main game, siang main layanan, sore mancing. Tapi syukur dapat gaji besar. Jadi setuju, rakyat Indonesia menjadi kasihan karena orang-orang hebat setingkat profesor pun kalah oleh lulusan SD. Ya, kalau saya lebih terhormat mengundurkan diri daripada dimakzulkan. Ya, jadi sebenarnya seharusnya kelompok kompak KPU membuka terang benderang bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA, hanya sebatas keterangan kursus. Ini sangat-sangat paling melanggar aturan hukum. Ini bisa diajukan ke anggota DPR RI. Jadi untuk dimakzulkan melalui anggota DPR RI, maka seluruh rakyat Indonesia dibohongi oleh Gibran. Ya, jadi maka seluruh rakyat Indonesia harus secepatnya mengajukan pemakzulkan Gibran melalui anggota DPR RI. Gibran benar-benar sangat paling melawan hukum dan melanggar konstitusi. Ini harus dimakzulkan melalui anggota DPR RI secepatnya. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini bahwasanya kerikil dalam pemerintahan cuma mau gajinya, kinerjanya nggak ada. Kok makzulkan wajib kalau presidennya menyetujui? Jadi negara hancur kalau dipimpin Wapres dan Gibran yang SMP saja tidak lulus. Ya, kalau mundur keenakan dimakzulkan, itu setara dengan dosa-dosanya menipu rakyat. Jadi mantap, tak tahu diri, urat malunya sudah putus nol besar. Jadi kalau disuruh munfor, mana tak mana mau, tidak ada yang bisa. Masalah penjabat yang berwenang sudah diikat sama Jokowi. Sudahlah biar negara morak-marik. Jadi Bapak hanya berharap pada angin. Coba tanya pada rumput yang bergoyang. Gibran lagi asik sibuk main Tamiya sama Lego. Jadi di duha pilpres 2 kali bisa jadi dengan rekam jejaknya, lalu tindak-tindaknya tertanggung pemerintah saat ini kok kalau mau dipercaya. Jadi teman-teman, anak SD nggak kira mengerti artis omongan orang dewasa. Dipecat pun dia nggak ngerti. Memang lolok dilihatkan fermentannya. Jadi dosa apa ya rakyat biasa
pemilihan malah dapat wapres pelangga pelongo, ijazah cuma tamatan SMP. Ya, mereka sangat heran kepada Pak Gibran ini mengapa tidak mempunyai ijazah SMA. Ya, kenapa dulu kamu tidak sadar bahwasanya itu suatu pelanggaran hukum ketika melamar jadi wapres. Jadi teman-teman, biarkan Presiden Prabowo Subianto sendiri saja tidak masalah tanpa wapres. Ya, jadi untuk sekarang negara harus menggaji wapres yang sangat besar, tapi tidak tahu apa yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan Pak Jokowi Prabowo secepat sadar kalau sudah membuang-buang uang rakyat. Ya, tidak ada artinya keberadaan Gibran sebagai wapres, tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap keberlangsungan ketetanggaan negara ini. Wapres hanya pelongo-pelongo, tidak ada kinerjanya sama sekali. Wahai para termul, dengarin nih, pengamat mengulas kagerinya tentang wapres yang tak punya kualitas dan kemampuan untuk memimpin. Jadi negara ini yang besar dan kaya raya, apakah masyarakat negeri ini masih mau dibodohi dan dibohongi? Gimana generasi penerus bangsa akan terus didekti dan dibohongi dengan bansos, pencitraan demi melanggengkan berkuasa untuk menggaruk kekayaan negeri ini. Jadi dan untuk partai politik, ya, dan politikus busuk yang terus menjilat dan menghamba kepada keluarga si Jokowi yang rakus, pembohong, penipu, pengkhianat. Jadi mundur kalau punya malu, tahu diri, tahu batas jika ada yang harus makzulkan barang haram ini. Jadi Gibran kemarin dipaksa bapaknya, sekarang Gibran dipaksa keadaan dan rakyat.